lebih senang lagi seharusnya. Oh, lebih senang lagi lah. Halo teman-teman, kita ketemu lagi sama Mbak Yosita. Kali ini Mbak Yosita mau share mengenai fasilitas apa yang ditawarkan oleh universitas yang ada di South Australia secara umum dan Universitas Adelaide khususnya bagi semua mahasiswanya, tidak hanya mahasiswa yang memang berasal dari Australia, tapi juga untuk mahasiswa internasional. Kita cari tahu nih lebih lanjut, kenapa sih belajar di luar negeri itu jadi sebuah daya tarik yang berbeda dengan belajar di dalam negeri. Beberapa teman ada yang bilang, sebenarnya kan pendidikan di Indonesia nggak kalah bagusnya sama di luar negeri. Kalau kita mau belajar kan yang kita cari kan ilmunya. Nah, tapi kenapa ya banyak teman-teman yang akhirnya rela bersusah payah untuk pergi ke luar negeri, sebatang kara, nggak ada keluarga, bertualang, berkelana jauh dari tanah air. Itu apa yang Mbak Yosita, berdasarkan pengalaman Mbak Yosita sudah lihat nih yang ditawarkan di sini? Bisa di-share nggak sama kita? Ya. Bener ya kata Mas Henry, memang pendidikan di Indonesia sebenarnya nggak kalah dengan saat ini, apalagi saat ini ya, dengan pendidikan di luar negeri. Bahkan saya menyadari kalau di bidang education itu, untuk teaching method itu Indonesia itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan di sini. Karena saya merasa di sini itu di levelnya master, postgrad itu teaching method itu biasa, face to face, berdiskusi. Tetapi kalau di Indonesia sudah banyak sekali strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen-dosen itu untuk membuat mahasiswa itu tertarik dan yang menyenangkan gitu. Itu di sini menurut saya kekurangannya di situ, tetapi banyak sekali kelebihannya. Kenapa kemudian saya secara pribadi memilih sekolah di luar negeri, terutama nih untuk yang S3, karena sistemnya beda ya. Kalau di Australia mahasiswa S3 itu sistemnya adalah kerja. Kita kerja Senin sampai Jumat dan kita diberi ruang khusus. Nah, ini ruang khusus ini yang membuat kita tuh fokus untuk mengerjakan proyek riset kita gitu. Lalu fasilitas yang lain seperti misalnya kita mau request buku yang mahal tapi nggak ada di perpustakaan, kita bisa kontak dengan pihak library, kita tulis buku apa yang belum ada di library, kita request tolong dibelikan. Kalau memang bisa dipinjam dari library yang lain, mereka akan meminjamkan. Tapi kalau tidak ada, mereka juga akan membelikan untuk kita. Gitu. Dan lain lagi yang mungkin saya lihat di sini nyamannya adalah hubungan student dengan supervisor itu seperti teman sendiri. Jadi kayak misalnya nggak ada. Kalau saya sih pengalaman waktu kuliah S1 dan S2 itu harus menunggu dosen nih untuk konsultasi di depan ruangannya. Kalau di sini itu kita sudah punya waktu khusus untuk konsultasi. Ya kalau memang supervisor sudah memberikan jadwal itu untuk kita, misalnya Selasa jam 1 sampai jam 2, maka supervisor udah nggak boleh ada kegiatan yang lain lagi selain dengan konsultan meeting dengan kita. Dan meetingnya juga nggak harus di kantornya, kita bisa meeting di coffee shop dan seperti itu. Jadi lebih fleksibel lah. Sangat gitu, cair ya. Iya, sangat cair, betul. Yeah. Jadi nggak kaku gitu. Ya seperti tidak ada perbedaan strata ya antara supervisor dengan student gitu. Dan dengan tidak adanya barrier atau invisible barrier antara
lecturer dengan student itu tidak menghilangkan rasa hormat Enggak. student terhadap lecturernya kan? Enggak, kita tetap karena mereka akan respect ke kita kalau kita mengerjakan sesuatu atau menunjukkan progres yang bagus. Progres kita bagus, supervisor akan senang. Jadi kita tetap apa yang diarahkan supervisor pun kita nggak boleh istilahnya kemudian langsung enak-enakan karena supervisor baik, nggak bisa seperti itu juga. Kita harus tetap respect dengan apa yang diberikan oleh supervisor, apa yang di suggest oleh supervisor. Ya. Wah, menyenangkan sekali ya. Punya ruangan sendiri, disediakan ruangan. Jadi memang untuk bekerja, untuk menyusun tesis, mengerjakan penelitian, itu kita tidak bisa mengerjakan di rumah, disiapkan oleh university. Betul. Fasilitas bahkan itu. diberikan satu set komputer baru untuk setiap PhD student yang baru datang. Meskipun mejanya kan sudah gantian ya dengan student yang lain, masih ada tuh komputer di situ. Tapi karena student baru, komputer lamanya diambil oleh pihak school, lalu kita diberikan yang baru. Gitu. Jadi kita dibimbing sampai ini. Iya betul, brand new. Jadi student baru bisa dilihat dari fasilitas yang diberikan. Oh ini baru, oh berarti kamu student yang baru. Wah itu gitu. Bisa membantu untuk mengidentifikasi juga ya. Iya betul. Sudah berapa lama kita di sana ya? Karena samping saya juga teman Indonesia, dia mulai tahun 2017. Jenis komputernya berbeda dong dengan saya yang baru yang masuk 2019. Gitu. Wah menarik. Jadi tempat untuk mengerjakan tugas disiapkan. Buku, literatur, kalau nggak ada di perpustakaan bisa diajukan ke pihak perpustakaan dan mereka akan bantu menyarikan dan kalau tidak ada bantu membalikan. Lalu untuk kan kalau kita perlu print out, apakah di office itu, kalau nggak salah teman-teman manggilnya menyebut itu office kan ya, office, karena memang bekerja kan ya, S3 ini ya. Nah untuk fasilitas printing out itu disiapkan juga nggak di sana? Disiapkan, ya. Semuanya. Disiapkan seberapapun mau ngeprint untuk mahasiswa S3. Kalau dulu beda ya, waktu zaman master itu kan kita dikasih kuota. Jadi kalau kuota kita habis, maka kita harus bayar sendiri. Tapi kalau S3 tidak ada batasan untuk itu. Jadi kadang saya akhir pekan itu Sabtu Minggu butuh ini nih baca jurnal, dan saya tipenya orang yang harus print out, saya ke office gitu. Dan cuman untuk PhD student bisa akses ke lantai yang schoolnya. Kalau yang mahasiswa yang master hanya di bagian bawah, di bagian lobby untuk Sabtu Minggu nih. Wah, jadi fasilitas yang disediakan untuk mahasiswa S3 pun mengakomodir untuk teman-teman yang terbiasa membaca dari print out, betul. Bukan hanya dari digital. Saya sudah bilang itu ke supervisor. Kalau saya tipenya tuh nggak bisa nih, kan ditawarin mau 2 layar screen gitu. Kamu bisa tambah 1 screen lagi dengan 1 screen lama, enggak prinsipal supervisor saya yang dulu sejak zaman S2 itu selalu mengatakan kalau kelemahanku itu bukan menjadi masalah, karena kita print out pun tidak apa-apa, karena supervisor saya ternyata juga seperti itu. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan buat saya. Setiap kali mau baca harus ngeprint. Jadi perjuangan untuk mempersiapkan semua persyaratan untuk pergi ke sini, sampai di sini kita bisa merasakan bahwa kita disupport selama perjalanan pendidikannya. Lalu untuk transportasi, sulit nggak sih untuk student yang dari luar negeri untuk berangkat dari rumahnya ke tempat tinggalnya ke university? Kalau nggak salah kan di sini menyediakan kartu khusus ya yang untuk
student. Apakah itu berlaku juga untuk teman-teman yang mengambil pendidikan S3? Sama. Jadi kita fasilitasnya tetap sama. Jadi student mungkin dari S1 ya, S1. Kalau anak-anak sekolah kan kartunya beda ya, concession, tapi kita sama-sama concession. Jadi tetap aja walaupun S3 kita tetap dianggap sebagai student dan kita mendapatkan fasilitas yang concession itu. Kita 50% kan untuk jam 9 sampai jam 4. Nah, kalau naik bis ya gitu. Jadi Luar biasa. mau berapa kali naik bis, seberapa kali ganti transport, ya udah bayarnya sekali itu aja. Jadi tempat tinggal dimanapun ya, maksudnya dekat atau jauh, ya udah sama aja biayanya sama kan. Ya. Wah, ini Mbak Yos, nih kita ada pertanyaan juga nih dari teman-teman nih. Kalau untuk yang ambil pendidikan S3 di luar negeri, biasanya kan mereka sudah berkeluarga. Nah, untuk spouse-nya, pasangannya, sementara yang menerima beasiswa belajar untuk pendidikan S3 kan panjang waktunya nih, nggak hanya 2 tahun, 4 tahun ya. Bagaimana untuk spouse yang keluarga yang menemani? Kalau untuk anak tadi belajar sekolah gampang. Nah, lalu spouse ini bagaimana untuk Mengisi apakah waktu, untuk mengisi kegiatan, waktu? ya. Apakah ada memungkinkan atau gimana di sini? Ya, kalau dari awal kita mendapatkan visa student itu sudah tertera bahwa kita boleh bekerja. Kalau untuk student itu kan hanya 20 jam. Tapi untuk spouse dipersilahkan untuk sampai 40 jam. Sehingga kita tahu bahwa kalau kita bawa spouse ke sini, spouse itu berkesempatan untuk mencari pekerjaan gitu. 40 jam seminggu. 40 jam seminggu. Berarti iya, itu kalau student praktis belum full boleh. time ya? Berarti praktis full time itu? Bisa full time. Ya? Iya. Cuman ya itu tadi Ya, tetap ada tantangan. Tantangannya adalah mencari pekerjaan yang cepat. Maunya kan cepat ya. Setelah sampai sini beasiswanya belum cair, misalnya maunya cepat dapat kerjaan. Nah, itu tipsnya itu ya banyak-banyak bergaul. Ya, misalnya yang paling efektif nih dengan sesama komunitas orang-orang Indonesia. Dari situ kita dapat informasi, kadang juga dapat limpahan pekerjaan, asalkan kita nggak gengsi. Syaratnya adalah itu. Siap aja ya. Wah, dari pengalaman komunitas di Adelaide, gimana nih Mbak Yosita nih? Apakah direkomendasi untuk teman-teman yang dari Indonesia untuk pergi ke Adelaide? Karena kalau orang bilang kan Adelaide sama Melbourne ya lebih besar Melbourne lah, terasa kota besar, atau di Sydney. Tapi biar bagaimanapun ternyata tetap banyak yang pergi ke Adelaide. Nah, bagaimana dari pengalaman yang Mbak Yosi terasakan, orang Indonesia yang ada di sini, lalu juga kesempatan untuk spouse? Saya pernah tinggal 3 bulan di Sydney untuk mengambil kursus profesional teaching course. Jadi pernah merasakan istilahnya berkehidupan sosial di sana. Lalu saya bandingkan di South Australia, saya lebih merasa nyaman di sini. Pertama, kalau jelas yang tadi dikatakan Mas Henry, lebih sepi ya di sini, lain dengan Melbourne, lain dengan Sydney. Itu kita bisa istilahnya senang, nyaman untuk belajar, karena South Australia kan bukan tujuan wisata. Daerah yang bukan tujuan wisata itu kan mau peak season atau apa tetap sama aja orangnya. Jadi nggak ada yang namanya orang rame di jalanan waktu liburan apa, karena daerah kita bukan destinasi wisata. Sehingga ketika ketemu teman-teman Indonesia itu kita seperti kayak hidup di desa. Jadi otomatis saling menyapa gitu. Jadi kayak lebih saling mengenal, lebih dekat. Iya, lebih dekat gitu. Jadi
lebih nyaman dong kita lebih merasa. nyaman, terjalin komunikasi, dari komunikasi terjalin silaturahmi, dan itu juga bermanfaat ya kan, bisa informasi-informasi pekerjaan, informasi kumpul-kumpul gitu kan. Kalau namanya student kan nggak melulu belajar kan ya, pasti di akhir pekan juga kita butuh kumpul-kumpul, butuh ya ngomong-ngomong gitu kan. Senang kalau bisa ketemu teman gitu, ketemu teman yang cocok gitu, yuk kita kemana nah gitu. Nyaman pokoknya di sini. Senang bener nih sepertinya nih. Suasananya menarik di sini nih. Wah, oke, terima kasih nih Mbak Yosita sudah berbagi mengenai fasilitas yang ditawarkan oleh universitas di sini, lingkungannya, lalu informasi mengenai kesempatan untuk para spouse ya yang akan menemani penerima beasiswa di sini. Jadi nggak usah khawatir, yang sudah punya anak juga nggak usah khawatir untuk memindahkan anaknya bersekolah di sini. Untuk teman-teman yang belum berkeluarga itu lebih senang lagi seharusnya. Lebih senang lagi lah. Karena apa sih namanya, bisa explore kapanpun mereka mau. Lagi bosen di urusan kampus, urusan assignment, bisa pergi ya saat itu juga bareng teman-teman yang lain gitu. Jadi tanggung jawabnya juga lebih sedikit. Kalau yang sudah keluarga kan, kalau misalnya keluar harus mikir dulu, harus izin dulu sama keluarga. Kalau yang single kan enggak. Wah, menarik sekali. Terima kasih nih Mbak Yosita untuk sharingnya mengenai fasilitas.